deklarasi hari ini. Apa lagi? Ini Megawati 2024. Selamatkan NKRI. Ini sangat menggembirakan rakyat, sangat mengharukan. Nah, ini benalu. Manusia memang gampang terlena untuk pikiran-pikiran yang belum tentu diniatkan dengan niat yang baik bagi kepentingan yang lebih besar. Saya secara tegas mengatakan bahwa saya mengundurkan diri sebagai anggota Partai Nasdem. Biar kita lebih clear gitu loh. Ini sangat menggembirakan rakyat, Menegaskan keluar dari Nasdem demi dukung Megawati, manuver Zulfan Lindan membuat gembira Opung Panda. Di sana ada pragmatisme, ada transaksional, dan itu yang harus kita hindarkan. Karena kita ingin melihat politik kebangsaan kita yang sehat. Itu udah lucu-lucuan aja lah itu udah. Pidato-pidatonya hebat segala macam itu kan. Itu udah lucu-lucuan aja lah itu udah. Rencana deklarasi koalisi pengusung Anies Baswedan yang diberi nama Koalisi Perubahan lagi-lagi batal digelar. Kan gak enak kan mendadak batal Bang Usama. Memang banyak sekali hal-hal baru dinamis. Jadi saya sampaikan lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Jadi kata anak Medan capek kali nih Prabowo, Ganjar Prabowo, Anies gak jelas-jelas, Erlangga gak jelas-jelas. Nanti semua deadlock, hancur negara ini, akhirnya tertunda pemilu. Biar pemilu tidak tertunda dan lebih pasti Mega Prabowo. Itu Megawati. Ya ini kan Megawati relawannya, tapi Mega Prabowo tuh lebih masuk akal. Ini sangat menggembirakan rakyat, sangat mengharukan. Bagi saya ini masuk, Oppo. Masuklah barang ini. Masuk. Saya kira semua partai akan konsolidatif ini mendukung semuanya. Karena sih boleh-boleh saja. Dan ini juga menegaskan bahwa kita bagian dari koalisi yang solid. Rasa-rasanya PKB juga dukung ya. P3, kemudian PAN, Golkar, Gerindra pasti oke, cuma ini bisa jadi titik temu di antara huru-hara politik yang belum selesai. Yang sampai sekarang laya mutu layah itu bisa selesai kalau memang jagoan Bang Zulfan ini deklarasikan. Mega Pro jilid kedua. Saya deklarasi hari ini. Apa lagi? Ini Megawati 2024. Selamatkan NKRI. Serius apa bercandaan menurut Anda? Serius. Politisi senior, Pak. Kita harus tegak lurus dan samikna wa ta'na. Karena kenapa begitu? Bang Zulfan ini tidak punya partai. Seperti kita sekarang. Jadi insting politiknya agak tajam membaca suasana ini. Jadi mulai sekarang saya terbebas dari ikatan-ikatan identitas partai politik. Saya lebih independen. Apapun yang saya sampaikan itu adalah menjadi tanggung jawab saya. Tidak dikait-kaitkan dengan partai politik yang selama ini saya berada di situ. Jadi, wah ini senang ini Zulfan. Ya. Bisa saya bisa lanjutkan itu. Ya. Bro Budi juga ngomong ini di berbagai diskusi. Ini suara anak lawan, Pak. Ya, karena dulu asumsinya ketimbang orang misalnya ribut-ribut bicara tentang apakah Ganjar, apakah Puan dan yang terusnya itu kan, ya sudahlah, semua deadlock itu akan selesai kalau Mbak Mega yang kemudian diusung secara aklamatif dan diminta oleh kader dari PDIP maju. Manuver politikus jelang pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 seakan tidak bisa ditebak dan penuh dengan kejutan. Salah satunya yang dilakukan oleh politikus Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Zulfan Lindan. Selama ini sosoknya dikenal sebagai politikus parpol besutan Surya Paloh. Namun baru-baru ini ia menyatakan keluar dari Partai Nasdem agar bisa mendukung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Politikus senior Zulfan Lindan yang pernah menjadi orang dekat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mendukung gagasan kembalinya mantan presiden kelima Indonesia itu sebagai calon presiden di pemilu 2024. Saya deklarasi hari ini, Megawati 2024, selamatkan NKRI. Saya akan memimpin relawan ini, kata Zulfan Lindan dalam diskusi adu perspektif Total Politik x-detik.com dengan judul Potensi Retak Koalisi Setelah Ikat Janji, Selasa 21 Maret 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Zulfan Lindan dalam diskusi yang diadakan oleh salah satu media nasional pada Selasa 21 Maret.
Dalam kesempatan itu, ia menyatakan tidak akan memperpanjang kartu tanda anggota atau KTA Partai Nasdem yang ia miliki. Sulvan membeberkan alasan dirinya mendukung Megawati. Dia khawatir adanya kebuntuan soal Cawapres-Cawapres jelang pemilu karena belum ada kepastian tokoh yang akan maju. Dia mendukung Megawati Prabowo, yang menurutnya Megawati Prabowo lebih masuk akal. Alasannya apa? Daripada kita nanti ini cari-cari. Kata anak Medan, capek kali ini Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo. Anies nggak jelas-jelas, Erlangga nggak jelas-jelas. Nanti semua deadlock hancur negara ini. Akhirnya tertunda pemilu nggak terbuka dan lebih pasti Mega Prabowo. Ini kan Megawati relawannya, tapi Mega Prabowo itu masuk akal, ujarnya. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa Megawati masih pantas buat maju di Pilpres 2024 mendatang. Dalam hal ini, kata Sulvan, sosok capres tidak boleh hanya dilihat dari faktor usia, melainkan kemampuan berpikirnya. Kalau kita lihat ketika Mbak Mega menanyakan dirinya karismatik, cantik, pintar, cerdas. Kalau kita lihat dari situ, nampaknya masih pantas memang untuk maju sebagai calon presiden, kata Sulvan Linden dalam perbincangan di kanal YouTube Total Politik. Calon presiden ini tidak boleh dilihat dari faktor usia, tapi kemampuan berpikir, kemampuan menangkap persoalan bangsa ini dengan baik, kemudian kearifan. Nah, kalau kita lihat dari dalam diri Bu Mega, ada semua itu, imbuhnya. Menurut Sulvan Linden, orang dengan usia di atas 70 tahun yang berkecimpung di dunia politik sejak lama pasti unggul dalam hal pengalaman dan kearifan. Seorang orang tua jangan diajak adu lari dong. Seorang sudah berusia di atas 70 tahun kalau diajak lari kalah. Tapi kalau diajak berpikir kearifan, pasti dia lebih unggul dengan pengalaman yang ada. Tambah dia. Lebih lanjut, Sulvan Linden menyebutkan bahwa dalam pidato di HUT PDIP, Megawati melempar kode bahwa dia masih mampu memimpin negara. Saya lihat Bu Mega masih merasa yakin memimpin bangsa ini. Kedepan PDIP yang cerdas harusnya bisa menangkap arahannya kemana. Ini arahnya kan jelas. Mbak Mega jelas mengatakan saya ini masih pantas, masih mampu memimpin bangsa ini, tuturnya. Usulan Sulvan pun lantas direspon oleh politisi senior PDIP Pandana Baban. Dia menyebutkan usulan itu menggembirakan. Ini sangat menggembirakan rakyat, sangat mengharukan. Begitu kayaknya PDIP, kalau deadlock ada Megawati. Jadi, wah ini senang ini Sulvan, ujarnya. Namun politikus senior PDIP Pandana Baban juga menyebutkan Megawati tidak ingin lagi maju di Pilpres. Hal itu diungkapkan Pandana Baban dalam diskusi Adu Perspektif Total Politik x-detik.com dengan judul Potensi Retak Koalisi Setelah Ikat Janji yang ditayangkan detik.com pada Selasa 21 Maret. Panda menilai apa yang diungkapkan Sulvan itu anti klimaks. Pasalnya dia menyebut Megawati tidak ingin lagi maju capres. Apa yang dilakukan Sulvan itu satu variasi atau satu penampilan anti klimaks. Tapi kalau saya yang sudah pernah bicara pribadi dengan Mbak Mega, saya tanya Mbak Mega masih mau jadi capres? Kata Panda mengungkapkan percakapannya dengan Megawati. Panda, apa kamu nggak tahu saya sudah nenek-nenek? Apa kamu nggak sadar saya sudah 3 kali kalah? Saya juga tahu malu Panda. Itu ngomong ke saya, lanjut Panda menceritakan. Meski begitu, Panda mengaku senang saja jika ada usulan tersebut, namun dia menegaskan Megawati tidak akan lagi maju capres. Tapi kalau dalam memperkaya tadi, aku senang dengan Sulvan. Ada sintesa, ada ini gitu loh. Jadi tontonan sama rakyat juga menarik gitu, ujarnya. Cuma seperti tadi saya katakan, Mbak Mega pernah ngomong ke saya bahwa dia tidak akan maju. Jadi referensi saja. Tapi karena keadaan darurat, deadlock, semua juga sebenarnya bisa menerima. Lanjut Pandana Baban. Dikutip dari wartaekonomi.com, politikus senior PDI Perjuangan Pandana Baban pernah menyebutkan bahwa Megawati Soekarno Putri memang sepenuhnya menyerahkan kursi calon presiden untuk Presiden Jokowi di 2014 lalu. Menurut Panda, Megawati kala itu sudah tidak mau ikut di garda depan kontestasi Capres-Cawapres 2014. Panda menceritakan bahwa Megawati menyebutkan bahwa dirinya sudah nenek-nenek yang tidak perlu lagi maju di Pilpres. Panda kali itu mendorong Megawati maju kembali di Pilpres. Pasalnya Megawati menempati posisi Ketua Umum PDIP yang meraup suara 18%.